kalau mereka hancur, berarti Dajjal akan keluar. Kapan Bapak Ibu? Saya khawatir itu tahun 2022. Mereka akan menghancurkan kiblat kita yang pertama dan akan mereka ganti dengan Bait Solomon yang mereka klaim sebagai istana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman yang mereka peruntukkan untuk Dajjal, Bapak Ibu. Ya, yang mereka peruntukkan untuk Dajjal. Ada beberapa buku tentang Zionisme yang pernah saya baca. Di antaranya ada buku Desain Yahudi ataupun Kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan ataukah Kehendak Tuhan atau Desain Yahudi, karya Max Ideman. Kemudian buku Zionisme Gerakan Menguasai Dunia, karya Zeta Maulani, mantan kepala BIN, beliau seorang jenderal, mantan kepala Badan Intelijen Negara, yang terakhir bertemu dalam seminar bersama kami di Jawa Barat, lalu beliau meninggal dunia. Nah, di dalam buku-buku itu disebutkan kalau Zionis Yahudi itu meyakini sejak lahirnya Nabi Isa sampai dengan kiamat itu hanya 3000 tahun. Jadi sejak Natal sampai mortal itu hanya 3000 tahun saja. Jadi Masehi ini hanya 3000 tahun. Itu versi mereka. Nah, dogma ini disamakan dengan program Jericho, dinamakan program Jericho. Nah, mereka membaginya menjadi 3 milenium. Artinya 1 milenium 1000 tahun ya. Yang milenium pertama dimulai dari 0 sampai 1000 Masehi. Milenium kedua dimulai dari 1000 sampai 2000, dan hari ini kita berada di milenium ketiga. 1000 tahun terakhir. Nah, 1000 tahun terakhir sebelum kiamat menurut mereka adalah masa bagi berdirinya istana Mesaya, yang kalau kita bahasakan dengan bahasa Islam adalah istana Dajjal. Cirinya apa? Cirinya apabila sapi merah yang akan dikorbankan untuk Dajjal sudah lahir. Sekarang sudah ada sapinya. Sudah betul ada? Nanti kita lihat Bapak Ibu ya. Kita bahas dulu ini, jangan kemana-mana, tetap bersama saya Bapak Ibu. Baik. Nah, kemudian apa yang terjadi? Nah, milenium ketiga inilah yang mereka sebut dengan Y2K, Y2K. Pernah mendengar kata Y2K Bapak Ibu? Nah, singkatan dari apa Y2K? Orang-orang mengenal Y2K ini era kebangkitan teknologi, informasi, globalisasi, modernisasi. Bukan, itu kamuflase. Y2K adalah memiliki muatan ideologis, syarat dengan muatan ideologis. Yang kalau dibedah, itu singkatan dari Year of the Jesus Kingdom. Bagi orang-orang Nasrani. Jadi orang-orang Nasrani yakin 1000 tahun sebelum kiamat adalah kerajaan, masa bagi berdirinya kerajaan Yesus Kristus. Makanya Ambon meletus tahun 2000 kan? Karena Ambon atau Indonesia Timur, terutama dari Timur-Timur, itu akan menjadi kamp konsentrasi Katolik kedua setelah Vatikan untuk Asia Pasifik. Maka Timur-Timur harus diintegrasi terpisah dari Indonesia. Dan sudah terpisah kan? Dan itu tidak bisa mereka perjuangkan kalau Pak Harto dan kroninya masih berkuasa. Maka dilengserkan dulu Pak Harto, ketika Pak Harto lengser, Pak B.J. Habibie naik, kemudian disintegrasilah Timur-Timur tahun 1998. Masih ingat Bapak Ibu? Dan ternyata Timur-Timur sekarang jauh lebih menderita. Ya, mereka walaupun sudah menjadi negara, mereka menderita dan menyesal, ingin balik lagi bergabung dengan Indonesia. Gimana kalau saya tawarkan bergabung dengan Pekanbaru? Dia mau? Mohon maaf Bapak Ibu, kelakar. Nah, bagi orang Yahudi, Y2K adalah singkatan dari Year of the Yehuda Kingdom. Lewat gerakan mereka yang dinamakan The New Order. Ini adalah unsur mereka untuk menuju negara dunia, satu pemerintahan tunggal. Itu harus ada shadow government. Maksudnya, negara-negara di dunia siapapun yang memimpin silakan, tapi harus sejalan dengan agenda Yahudi. Jika ada negara yang bertentangan dengan agenda Yahudi, apalagi negara Islam, itu akan dibikin hancur. Lihat Mesir, tadi ya, Irak, Afghanistan, Tunisia, Libya, Muammar Gaddafi digulingkan, kemudian juga Yaman. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, baik, nah, semua ini merupakan unsur bagi mereka untuk mendirikan the New World Order, tata dunia baru di mana mereka menguasai dunia. Nah, inilah yang disebut dengan Year of the Yehuda Kingdom. Nah, di mana mereka akan mendirikan istana bagi raja mereka? Di mana lagi kalau bukan tadi Palestina? Nah, ini Palestina Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu lihat ini, yang berwarna hijau ini adalah kaum muslimin Palestina. Ini tahun 1946. 1946, jumlah Yahudi hanya minoritas. Ini yang berwarna putih ini komunitas Yahudi, imigran Yahudi. Jumlah mereka tidak lebih dari 10% atau 8%. Tapi 1 tahun kemudian PBB memutuskan membagi dua Palestina menjadi dua bagian. 54% bagi Israel, 46% bagi Muslim Palestina. Maka sejak saat itulah terjadi migrasi besar-besaran. Setiap minggunya 1000 Yahudi datang ke Palestina. Maka lihat lama-kelamaan habis ya. Yang sekarang dari 12 provinsi di Palestina tinggal 1 yang belum dikuasai Yahudi, Gaza. Bethlehem sudah, Jenin, Ramallah. Ya, bahkan mana Bapak Ibu? Yerusalem sendiri sudah diklaim oleh mereka.
Nah, Bapak Ibu, pernyataan Donald Trump yang menyakitkan umat Islam dunia itu sebetulnya memberikan izin kalau Yahudi memiliki ini. Nah, kemudian PBB pun sekarang sudah memutuskan. Guterres, Sekjen PBB mengatakan, betul ya, Guterres namanya ya? Nah, Guterres mengatakan bahwa satu-satunya solusi konflik Palestina-Israel itu adalah satu, yaitu dua negara. Kalau Bapak Ibu ke West Bank, tepi barat, mentok nanti, ke kanan itu ke Ramallah, nah itu akan menjadi wilayah Palestina, ibu kotanya Ramallah. Kalau ke kiri berarti ke Old City, ke Yerusalem, yang ada Masjidil Aqsa, nah itu menjadi milik Israel. Artinya ini akan jatuh ke tangan Israel. Kalau ini jatuh ke tangan Israel, maka mereka akan menghancurkannya dan akan mereka ganti dengan Bait Solomon atau Bait Suci. Ini Bapak Ibu. Maka kita akan kehilangan Masjidil Aqsa. Dan inilah kerusakan yang kedua yang akan mereka lakukan. Dan kalau ini terjadi, Allah akan menghukum mereka. Dan ini sebentar lagi. Pertanyaannya, kapan Allah akan menghukum mereka? Mau kita hitung Bapak Ibu? Kita hitung nanti ya, masih ada waktu kan? Nah, kalau mereka hancur, berarti Dajjal akan keluar. Kapan Bapak Ibu? Saya khawatir itu tahun 2022. Berapa tahun lagi? 3 tahun lagi ya? Berapa tahun lagi? 3 tahun lagi. Sekarang 2019. Ke 2022 berapa tahun lagi? 3 tahun. Baik, saya sampaikan hadis Rasulullah. Dari Thauban radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Inna qabla khurujid dajjal 3 sanawat syidad." 3 sanawat syidad. Sesungguhnya sebelum kemunculan Dajjal akan datang 3 tahun tersulit bagi manusia tinggal di muka bumi. Kenapa? Fiha jau'un syadid. Di 3 tahun itu akan terjadi kelaparan yang sangat. Fisanatil ula yamullu as-sama antah bisa sulusa matriha. Allah perintahkan pada langit di tahun pertama untuk menahan sepertiga airnya, maka tidak turun sepertiga hujan selama setahun. Sekarang sudah jarang hujan ya. Jangan-jangan sudah dimulai. Wa ya'murul arda an tabita sulusa nabatiha. Dan Allah perintahkan bumi menahan sepertiga tanamannya. Maka di tahun pertama ini sepertiga tanaman tidak tumbuh selama 1 tahun. Gagal panen akan merebak. Bapak Ibu sudah mendengar India mengalami gagal panen yang dahsyat, besar-besaran. Dan Indonesia pun mengalami gagal panen cabai merah. Sehingga cabai merah mahal ya. Kenapa? Nanti diimpor dari Cina. Baik. Wa fi sanati tsaniyah ya'murullahu as-sama an tabita sulusai matriha. Di tahun kedua Allah perintahkan langit menahan 2/3 airnya, maka 2/3 air hujan tidak turun selama setahun Bapak Ibu. Jadi kalau ada air hujan tampung Pak. Bu, tampung Bu. Nanti kalau udah kering ke atasin, kucurkin dari atas untuk hujannya. Karena tidak akan turun hujan selama setahun itu 2/3-nya. Dan Allah perintahkan pada bumi menahan 2/3 tanamannya. Nah, di tahun ketiga, wa fi sanati tsalisa, di tahun ketiga, ya'murullahu as-sama an tahbisa kullal matar indah. Pada tuktiru qutratu minas sama fitil kasana. Di tahun ketiga Allah akan memerintahkan langit menahan semua airnya, maka tidak ada setetes hujan pun selama 1 tahun. Kering, banyak manusia mati kena kelaparan. Falatun bitu minal hadra wahidan fil alam fitil kasana. Dan tidak ada satu tanaman pun tumbuh selama setahun. Bayangkan, setahun tidak ada satu pun tanaman yang tumbuh. Dapat kita bayangkan bagaimana banyak manusia yang mati kelaparan. Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, bima ya'ishun nas fitil kazanan?" Ya Rasulullah, dengan apa orang-orang beriman atau manusia akan bertahan hidup di tahun ketiga ketika kelaparan itu terjadi? Bitasbih, wa bitahmid, wa bitakbir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini yang akan membuat kita bertahan hidup. Yujidahum kamazriyati ta'am, kamazriyati ta'am. Mereka akan merasa tercukupi dengan zikir ini sebagaimana mereka merasa cukup dengan makanan mereka. Artinya, Allah akan memberikan ketahanan hidup kepada kaum muslimin dengan majelis seperti ini. Jadi pertahankan majelis ini, Pak. Karena majelis ini akan membuat kita bertahan hidup di saat kelaparan terjadi 3 tahun. Nah, di tahun ketiga inilah Dajjal akan muncul. Dan Dajjal akan muncul setelah Israel hancur. Israel hancur tahun berapa? 2022. Jadi berapa tahun lagi Bapak Ibu? 3 tahun lagi. Sudah siap menyambut 3 tahun kedatangan Dajjal? Mas, udah pada nikah belum Mas? Buru-buru Mas, besok ya? Karena kalau Dajjal muncul, KUA tutup seluruh dunia.